Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menunggu dan menanti Piala Joan Gamper ya. Ini bagian dari pramusim Barcelona, rutinitas, tapi sebahagia beberapa pemain Barcelona yang sudah sembuh, termasuk ada Gavi yang sudah masuk dalam skuad yang dibawa oleh Hansi Flick. Sebelumnya gue mau ngasih tahu bahwa episode kali ini gue akan bahas tentang berita Nico Williams yang akhirnya bergabung bersama Barcelona. Buat kalian fans Barca terutama yang mendengar kabar dan membaca berita tersebut, gue kasih tahu antum kemakan hoax Gerard Moreno dan teman-teman. Dia adalah dia jurnalis juga, tapi dia juga tahu apa yang namanya engagement, dan dia juga beberapa kali sering mengabarkan berita hoax, apalagi waktu kemarin Lionel Messi ya tahun lalu itu kenceng banget hoaxnya. Dan Nico Williams tidak ke Barcelona ya. Dan persiapan Hansi Flick untuk menghadapi Monaco di Joan Gamper, dan gua akan ulas akan seperti apa jalannya pertandingan, dan kira-kira ada 4 pemain Barcelona yang kemungkinan akan cabut. Di antaranya ada Frenkie de Jong, di antaranya ada Rafinha, Gundogan. Nah, jadi satu lagi gue lupa siapa. Jangan kaget, jangan heran kalau nanti ada plot twist mereka tiba-tiba pergi buat Barcelona ya. Dan terakhir gue mau ngucapin terima kasih buat living legend Barcelona, El Capitano Sergi Roberto. Gue mau ngajak kalian juga nge-recall lagi tentang perjalanan Sergi Roberto, momen apa aja yang paling keinget. Terima kasih, gracias El Capitano. Semoga mendapatkan klub yang baik juga buat karir dan masa pensiunnya nanti. Jadi terima kasih Sergi Roberto udah sadar diri cabut dari Barcelona. Karena gue orang yang kontra tentang stay-nya Sergi Roberto. Gue selalu bilang Roberto udah out, dedikasinya udah cukup buat Barcelona. Oke? Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu nonton, komen, like, dan subscribe channel YouTube Pakar Bola ini ya. Channel kecil-kecilan tapi sekarang udah mulai konsisten. Terima kasih yang udah follow gue di TikTok, di X atau Instagram. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang belum kerja diberikan kerjaan, yang udah kerja semakin sukses. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu hoaxnya Nico Williams yang dikabarkan akan ke Barcelona. Gue udah bilang sama kalian ya, bahwa Nico Williams, bahkan tidak ada berita dari Spanyol yang mengatakan Nico Williams sedang dilobi oleh Barcelona. Gue tanya, nih gue bukannya sombong ya, gue tanya temen gue orang Spanyol, bukan cuma orang Spanyol, dia orang La Liga. Apa benar Nico Williams mau ke Barcelona? Ya, ini tidak diberitakan di Barcelona, di media apapun tentang kedatangan Nico Williams ke Barcelona. Jadi kita tunggu saja ke depannya. Berarti emang gak ada beritanya. Lu aja yang keinginan Nico Williams main ke Barcelona. Karena apa? Karena Lamine Yamal udah punya bonding, Fermin Lopez sudah punya bonding, Gavi, Ferran Torres sudah punya bonding sama Nico Williams. Tapi walaupun dia udah ada bonding, bukan berarti Nico Williams akan ke Barcelona. Buktinya saat ini Nico Williams sedang menandatangani jersinya yang sekarang menjadi nomor 10 di Athletic Bilbao. Jadi kalau saran gua, lu boleh percaya, boleh enggak sama jurnalis-jurnalis internal tim masing-masing ya. Ada Gerard Moreno dan kawan-kawan di situ. Tapi kalau Fabrizio Romano belum memberikan petuah, itu belum valid menurut gua. Dan akhirnya Fabrizio Romano melemparkan tweet yang isinya Nico Williams lagi tanda tangan jersey Athletic Bilbao nomor 10. Jadi di antara bursa transfer yang sedang berjalan, mungkin gue sih berharap salah satu dari Coman atau Chiesa yang mengisi slot di posisi sayap kiri, wing kiri dari Barcelona. Karena apa? Ansu Fati dikabarkan Jorge Mendes sudah menawarkan ke beberapa tim, dan ada beberapa tim juga yang
pengen jasa Ansu Fati gitu, dan Olmo bisa ditaruh di kiri seperti yang kita tahu ya, Pedri di belakang striker. Jadi Coman dan Chiesa masih gue tunggu. Nico Williams mungkin belum saatnya lu bergabung di Barcelona, belum hari keberuntungan lu bergabung di Barcelona, tapi gue yakin suatu saat kalau memang dia cinta sama Spanyol ya bertahan juga cinta sih di Athletic Bilbao. Tapi kalau emang lu mau membesarkan karir lagi, mau menempuh karir dan challenge yang lebih besar lagi, silakan join ke Barcelona. Itu aja. Jadi selamat yang termakan hoax selama ini tentang Nico Williams. Nah, oke. Dan selain Nico Williams ada beberapa nama yang tadi gue bilang. Ada Gundogan, Rapinya, ada si Christensen, dan juga ada satu lagi Frenkie de Jong. Frenkie de Jong dikabarkan mulai ada lagi ajuan dari Manchester United, tapi tidak sebesar yang pertama pengajuan yang pernah diajukan gitu. Mengingat Manchester United khawatir karena Frenkie de Jong ini memelihara cedera ya. Jadi cedera dipelihara sama Frenkie de Jong. Pemain bagus, pemain berkualitas, cuma kontribusi di Barcelona masih minim dan rentan cedera. Itu pun dengan gaji yang kebesaran terlalu besar menurut gua, kontribusi terlalu kecil gitu. Untuk dijual juga kemahalan, dan dijual juga yang mau beli juga takut cedera. Jadi gue nggak tahu nanti apa yang terjadi di Barcelona. Yang jelas pemain Barcelona sekarang udah ada beberapa yang fit. Di antaranya ada Gavi. Gue penasaran banget gimana Gavi di tangan Hansi Flick. Hansi Flick kan suka pemain ngotot. Hansi Flick suka pemain yang Spartan. Dia suka pemain yang kayak nggak habis-habis staminanya. Gua rasa si Gavi, ini fans Gavi mana suaranya, Gavi ini bakal keren ya di tangan Hansi Flick. Bakal memberikan impact yang luar biasa buat Barcelona di tangan Hansi Flick kalau nggak cedera lagi. Oke? Nah, dan bagaimana Barcelona akan berhadapan dengan AS Monaco ya. AS Monaco yang gue tahu ya cuma Minamino gitu kan di AS Monaco. Dia punya 5 back, main 5-2-3 dia. Kadang 5-3-2 cara nyerangnya. Dan mudah-mudahan ya ada strategi yang berjalan di situ, entah Monaco-nya berani nyerang keluar atau defense sekalian. Sekali lagi, bukannya gue mendukung parkir bus, tapi gue pengen melihat Barcelona menembus ya parkir bis yang dijalankan oleh lawan gitu. Walaupun kayaknya kalau Johan Gamper Cup ini jarang ya sampai parkir bis segala. Mereka juga datang kayak buat silaturahmi ya. Dan Barcelona datang untuk ujian terakhir, mungkin bisa jadi sebelum bukan ujian, seleksi terakhir sebelum Barcelona menjalani musim 2024-2025. Karena kabarnya di situ Pau Victor udah ada fotonya dengan Lewandowski sama Hansi Flick juga. Ya mudah-mudahan aja Pau Victor itu bisa masuk ke skuad utama. Gua nggak ragu sama skill Pau Victor. Mungkin butuh kedewasaan lagi karena dia memang masih muda gitu kan, butuh jam terbang. Ya Hansi Flick loyal lah, dia royal, maksudnya kalau ada rotasi emang harus dirotasi. Dia merotasi, nggak kayak Xavi, kayak Roberto nggak diganti-ganti. La Masia yang emang lagi melempem saat itu terlalu percaya. Jadi gue percaya Hansi Flick. Oke. Barcelona akan bermain 4-2-3-1 di mana ada Jules Koundé yang udah masuk, tapi gue belum tahu apakah dia starting atau enggak. Araujo juga ikut, ya gue juga nggak tahu dia starting apa enggak. Kubarsi pun udah ikut latihan, gue juga nggak tahu dia akan starting apa enggak. Jelas masih ada Ter Stegen kiper di sana. Balde langsung main. Kalau bisa bek kanan emang Koundé dulu, Koundé, Chris, Araujo. Dan double pivotnya gue pengen lihat sebenarnya ini ada Gundo dan si Bernal ya, Gundo Bernal atau Gundo Pedri. Ini yang terjadi dari tengah ke depan itu ada Gundo, Pedri, Olmo ya. Gundo, Pedri, Olmo, Pau Victor, Rapinya, Lewandowski. Mudah-mudahan aja seperti itu. Coba gue mau lihat ya. Langsung aja dikasih Gundo dan Pedri ya, Gundo, Pedri, Olmo ya. Rapinya gue lihat tadi di kiri, tapi ya Pau Victor di kanan. Makanya gue bilang kalau Rapinya bisa main di sisi kiri, saingannya nggak terlalu banyak karena Ansu Fati keluar, karena Olmo pun bisa di belakang striker. Tapi kalau saingan di kanan,
Sorry to say Rapinya, walaupun etos kerja lu bagus, walaupun lu menunjukkan kinerja yang luar biasa, tapi gue lebih cinta Lamine Yamal. Gue masih mau ngeliat Lamine Yamal ya. Lamine Yamal ya kalau nggak mau diturunkan nggak apa-apa, karena ini bukan Liga Champions, bukan urgent banget kita harus dapat piala. Kalau mau Rapinya, mau Victor dites dulu silakan, monggo di kiri di kanan. Tapi ya, kalau misalkan emang udah mode serius, Lamine Yamal lah masukin. Kira-kira seperti itu. Yang gue seneng adalah Gavi udah sembuh, ya Frankie juga sebenarnya udah sembuh ya, tapi bisa main apa enggaknya gue nggak tahu. Kita mau lihat nanti double pivotnya seperti apa, berjalan seperti apa. Kalaupun Olmo dimainkan nanti, ya Olmo dimainkan di posisi yang mana, kita lihat nanti. Apakah bisa memberikan umpan-umpan manja ke Lewandowski, karena gue ngeliat waktu di Spanyol dengan formasi 4-2-3-1 itu Lamine Yamal itu bisa banget, sering banget ngasih assist ke depan. Ya walaupun bukan striker yang ngambil kayak Carvajal, Fabian Ruiz, ya saatnya gelandang mungkin yang ngambil. Tapi kalau bola-bola seperti itu sama Lewandowski harusnya selesai. Sama Lewandowski harusnya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Sekecil apapun peluang, Lewandowski bisa mencetak gol. Lewandowski bukan habis, tapi Lewandowski hanya menurun sedikit. Itu menurut gua ya. Dan Bernal, gue penasaran Bernal, Caicedo, gue nggak tahu, terserah nanti Hansi Flick. Gue suka banget kedua pemain, gayanya gue suka ya. Bernal sih ya lebih mantep ya, tapi Caicedo juga oke. Jadi sekali lagi kita akan menyaksikan nanti Johan Gamper Cup itu jam 1 pagi dini hari berhadapan dengan Monaco ya. Mudah-mudahan Monaco juga ada counter attack yang cepat. Gue mau jajal back Barcelona udah siap belum kena counter attack yang cepat, atau dia main pressing Barcelona, di pressing seperti apa, tenangnya seperti apa ketenangan Barcelona kalau di pressing, bagaimana dia caranya keluar dari tekanan. Ataupun Barcelona kebobolan lebih dahulu nggak apa-apa, gue mau ngeliat dia mengejar ketertinggalan. Sama Milan udah bisa, udah kelihatan. Tapi sama Monaco sekali lagi nggak apa-apa kalau mau kebobolan dulu. Bukan berarti gue kayak golin aja biarin terus kalah juga nggak apa-apa. Bukan, gue mau ngeliat respon dari Flick kayak gimana nanti, oke? Nanti kita review lagi. Nah, sekarang gue mau ngajak lu untuk merecall memori tentang Sergi Roberto. Gue nggak tahu yang nonton ini pada kelahiran tahun berapa. Sergi Roberto ini berkesan menurut gua, El Capitano. Cuma yang namanya pemain gitu kan nggak selamanya muda, yang namanya pemain nggak selamanya on fire, nggak selamanya prime. Gua udah cukup seneng adanya Sergi Roberto. Ya 18 tahun berarti Sergi Roberto berkarir di Barcelona. Banyak suka duka yang dialami Sergi Roberto. Ya Sergi Roberto bisa bermain sebagai back sayap, dia bisa bermain sebagai attack midfield. Bahkan dia juga sering dipasang kala itu sebagai wing ya, penyerang sayap, nih sayap kanan, sayap kiri, dia bisa dalam posisi apapun. Dia adalah termasuk orang yang yes man. Ya, gua seneng Sergi Roberto walaupun dia bukan starting line up utama, tapi dia bisa menjadi super sub. Bahkan beberapa kali kayak dia man of the match ketika menjadi super sub, dia menjadi pembeda ketika dimasukkan di babak kedua, dimasukkan ke menit 60. Itu yang terjadi. Yang pasti harus diambil sama Sergi Roberto adalah kesabaran. Kesabaran dan kesabaran dan kesadaran, karena dia nggak marah ketika posisinya saat itu masih ada Dani Alves, saat itu back kanannya gonta-ganti, tapi dia tetap nggak line up. Dia sabar kan. Di saat itu ada si Xavi Iniesta agak susah, Rakitic di situ susah dia buat ngalahin Rakitic, tapi dia tetap sabar, dia tetap menjalankan profesionalitas sebagai pemain bola ya. Saat itu bahkan Rakitic udah hilang, ada Denis Suarez sama satu lagi yang ganteng itu siapa namanya? Andre Gomez. Dia aja susah masuk di Andre Gomez, dia susah masuk di Denis Suarez, tapi itu nggak menambah semangatnya dia untuk membela Barcelona, kecintaan dia terhadap Barcelona. Gue nggak meragukan hal itu. Bahkan di saat Riqui Puig, Riqui Puig sama satu lagi Riqui Puig, Andre Gomez, baru dia jadi leader di situ. Dan ya lu apes aja ketemu Riqui Puig yang lagi jelek, ketemu Andre Gomez yang aneh, ketemu Denis Suarez yang aneh gitu. Terus di akhirnya jadi senior sendiri sampai teman-teman udah pada pergi, Messi udah pergi, Pique yang di atasnya dia udah pensiun, Xavi apalagi udah pensiun, dia masih di situ berjibaku buat Barcelona. Ya dia menjadi vice captain, akhirnya dia menjadi kapten utama. Ya tahun lalu menjadi kapten utama. Hal yang paling gue inget ada dua sih dari Sergi Roberto. Ketika Barcelona imbang dengan Real Madrid 2-2, itu Sergi Roberto dia
overlap, dia megang bola langsung build up tengah ke depan, dia memberikan bola kepada Andre Gomez. Setelah itu Andre Gomez berikan bola kepada Jordi Alba ke Messi, terus dia cetak gol. Itu momen yang paling keinget buat gua, momen yang bikin senengnya, bikin harunya. Terus juga momen ketika yang pasti ini kalian juga ingat ya, comeback kepada Paris Saint-Germain dengan skor 6-1, itu gol terakhir yang meloloskan Barcelona. Sampai orang berpikir ini judi, ini match fixing sepak bola gajah, tapi gua ngeliat di situ semangatnya Barcelona. Apapun yang terjadi, Barcelona menang dan Sergio Roberto membawa Barcelona mengalahkan Paris Saint-Germain. Itu gua happy banget. Dan tapi kalau ditarik-tarik lagi sisi negatifnya juga banyak. Dia megang bola lemah terakhir-terakhir. Ya, dia yang bikin kalah sama Athletic Bilbao di Copa del Rey. Copa del Rey apa Super Copa itu. Beberapa kali bola yang ketika Sergio Roberto megang bola di pressing dan dia nggak tenang, bolanya hilang, duel bola dia kalah, itu menjadi gol buat Barcelona. Itu juga nggak bisa lupa dari pikiran gue. Itu yang membuat gue bilang bahwa udahlah Sergio Roberto ya, masa bakti, dedikasi udah cukup, udah pas banget buat Barcelona. Gua sih terutama fans Barcelona, terima kasih banget lu udah menghiasi Barcelona dari suka dukanya. Gue juga sedih sebenarnya lu pergi, tapi mau nggak mau ya mes kue un klub ya. Tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih besar dari klub ya. Bukan sekedar keluarga ya, mes kue un klub bukan sekedar keluarga. Jadi bukan sekedar klub, tapi lebih ke keluarga. Jadi ya, terima kasih. Coba kalian komen apa aja yang kalian ingat tentang Sergio Roberto. Terima kasih Sergio Roberto. Kayaknya udah dapat klub ya, dia kemana ya gitu, gue lupa. Tapi kalau mau ke Inter Miami nggak apa-apa, lu ketemu Messi, ketemu Suarez, ketemu Jordi Alba gitu. Jadi jangan lupa nonton nanti jam 1 Barcelona berhadapan dengan Monaco Johan Gamper Cup, dan kita akan review lagi. Silakan di komen, like dan subscribe channel YouTube gue, follow akun medsos gue. Silakan berargumen apa aja yang lu ingat tentang Sergio Roberto, maupun sukanya ataupun dukanya. Bagaimana kira-kira penjualan Barcelona, kira-kira bakal, gue sih feeling pasti ada satu pemain bintang Barcelona yang tiba-tiba cabut nanti. Oke, gitu aja. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.